Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Nurul Hidayah yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini kembali Allah mudahkan kita berkumpul di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah selalu jaga masjid yang baik ini untuk menjadi taman-taman penyubur iman di tengah kota Jakarta tentunya. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita tuntut pada siang hari ini bisa menjadi penyebab datangnya kemuliaan yang banyak dia akan datang. Karena memang janji Allah, wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang baik, dia akan datang tergantung hari ini. Bisakah kita beramal saleh? Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau kita bisa beramal saleh pada hari ini, tentu Allah janjikan kebaikan dia akan datang. Nah, amal soleh itu amal yang benar, amal yang betul. Sehingga kalau betul dalam beramal, ada bukti dalam hidup kita yang lebih baik ke depannya tentunya. Ini mudah-mudahan kita miliki lah insya Allah. Kalau enggak, akan datang hari di mana kita bisa menyesal nanti. Di surat Maryam ayat 39, Allah berfirman menjelaskan tentang penyesalan. Ketika Allah berfirman, wa anzirhum yaumal hasrah idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Ada ayat yang Allah firmankan, perintah untuk mengingzar manusia. Ingzar itu memberikan peringatan. Wa'angzirhum, maka berikan mereka peringatan. Siapa yang diperintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumal hasrah. Yaumal hasrah itu yaumul qiyamah. Karena hari kiamat macam artinya. Ada yaumul ba'si, yaumul jam'i, yaumul furqan, yaumul hisab, yaumul hasrah. Nanti banyak nama-namanya. Nah, yaumul hasrah ini artinya hari penyesalan. Kenapa dia menyesal? Karena dia tidak memiliki bekal untuk dibangkitkan di hari kiamat. Kita ini kan terkecoh. Seakan-akan dunia tujuan. Padahal dunia cuma media untuk kita bisa berbuat banyak kebaikan. Dengan harapan di dunia ini kita berbekal. Kalau dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perintahnya berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian
sebaik-baik bekal itu ketakwaan kalian kepada Allah. Ada perintah untuk berbekal dengan ketakwaan. Kenapa bahasanya ketakwaan? Karena dengan bertakwa, kita pernah bahas di masjid ini, disambungkan sedikit. Orang yang bertakwa itu orang yang diberikan 3 keutamaan. Apa keutamaan yang pertama, masih ingat? Yaj'alahu makhrajan. Allah pasti berikan solusi pada setiap permasalahan hidupnya. Ya, kita hidup ini cuma pindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Dan ternyata masalah itu lambang kehidupan. Dan Allah pengen dengan masalah itu manusia tahu kalau Allah cinta dengan dia. Ya, sehingga enggak terkecoh dengan kemudahan yang dimiliki. Saya beberapa kali dari kemarin saya sampaikan, ada satu cerita yang cukup membuat respek kita kepada Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Ya, kemarin sampai kita di Yarmuk. Yarmuk itu ujung negeri Yordan itu ya. Dari situ tuh kelihatan lembah Yarmuk, kemudian ada Danau Tiberias, tempat Dajjal di dalamnya itu ya. Ada perbukitan Palestina, ada Golan, Bukit Golan, ya, Suriah, kelihatan tuh semua. Betul-betul dibukakan itu dunia di zaman sahabat itu. Dan ternyata memang banyak sejarah yang disembunyikan sama musuh-musuh Islam. Karena di situ ditulis sejarah tentang peperangan Yarmuk. Yang kita nggak usah terlalu salut dengan cerita 300 lah itu. Ya, cerita perang orang Romawi yang jumlahnya 300 mengalahkan ribuan orang Romawi itu sendiri gitu ya. Ternyata di situ ada sejarah di Yarmuk itu 46.000 pasukan Islam melawan 45.000 pasukan Islam melawan 126.000 pasukan Bizantium Romawi. Udah gak ngimbang ya. Bahkan secara fisik saja sudah gak mungkin sama lah Romawi dengan Arab. Kudanya aja sudah gak seukuran gitu lah ya. Bayang orang dulu kalau perang itu kan bunyanun marsus, kayak 2 bangunan ketemu gitu ya. Udah pasti ketutup yang 45 dengan yang ada yang 46 dengan yang 125.000 ini. Ketutup sudah pasti. Dan yang lebih uniknya lagi, saat itu pemimpin perangnya diganti dengan orang biasa-biasa saja. Khalid bin Walid diganti dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Jenderal bintang 4 diganti sama kopral lah kalau bahasa kita sekarang. Orang menganggap ini satu kehancuran. Padahal udah ada ayat yang turun tentang Ghulibatir Rum, kalahnya Rom. Kata Umar Ibn Al-Khattab, ketika banyak orang mencibir tentang kejadian tersebut, Umar mengatakan, aku mengerti Allah tidak pernah menciptakan Khalid untuk kalah. Aku tahu di tangan Khalid bin Walid akan terbuka Romawi ini. Bizantium akan kalah. Cuma permasalahannya bukan masalah menang atau kalah, itu urusan Allah. Saya cuma takut kalau sampai Romawi ini kalah bukan dengan tauhid, tapi dengan Khalid. Karena kalian terjebak dalam kesyirikan, berkata, di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Itu syirik. Aku ganti dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Sehingga ada 3 kemenangan di saat itu. Selain kemenangan dengan Romawi, kemenangan yakni terbukanya Eropa dan mempercundang pasukan-pasukan Romawi yang diunggulkan di dunia. Tegaknya tauhid. Jadi Umar berpikiran bukan masalah ini hidup menang atau kalah, tauhid tegak tidak. Kadang-kadang kita nggak nyampe ke sana berpikir ini. Justru beliau tahu Allah menjanjikan kemenangan, cuma jangan terkecoh, jangan halalkan. Kalau kamu kerja, kamu bisa sukses, tapi jangan halalkan yang haram. Yang mesti kamu pikirkan sukses pasti, cuma ibadahnya gimana. Jangan ketika sukses kamu menyalahkan Tuhan. Kok lu jalan-jalan lagi di masjid? Gue sekarang pindah gawe, income lumayan, cuma sholat susah. Gitu loh. Jadi orang lebih berpikir income bukan kemaslahatan ibadahnya. Kalau para sahabat tidak, dia tahu menang kalah urusan Tuhan lah. Hidup ini bukan masalah kalah atau menang, gagal atau sukses, sakit atau sembuh, bukan. Tauhid tegak tidak. Ya, jadi bukan dunia, targetnya akhirat. Karena bocoran Tuhan apa? Walal akhiratu khairul laka minal
Ulah. Saya dengan dia bukan pengen nyaman dunia, agama saya makin bagus enggak? Mikirnya begitu. Oh kalau mau dia enak nih kita udah nyaman dah, dijagain. Enggak ngomong agama. Anda berkoalisi dengan dia, kayaknya usaha kita jalan kalau koalisi sama dia. Tapi dia lupa, berkoalisi dengan yang tidak baik akan mendatangkan keburukan. Talbisul haqqo bil batil, taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Ketika kamu mengkolaborasikan kebaikan dengan keburukan, Allah yang bilang, taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Yang hak pasti kalah dan kamu menyaksikan. Akhirnya minta dispensasi. Ketika terjebak dalam kesulitan beribadah, dia berdoa, ya Allah, pahami aku ya Allah. Allah suruh paham dia. Ya Allah dengarkanlah aku. Kayak Tuhan tuli gitu loh. Lihatlah hambamu yang sedang berdoa. Emang Allah buta? Ini kan doa-doa yang lebay, yang dibikin-bikin gitu loh. Doa-doa pura-pura. Anda berdoa kepada Tuhan yang tidak tuli, yang tidak buta. Yang kadang tidak kau minta pun dikasih. Karena Allah akan mencukupi yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Ini banyak orang yang salah kaprah. Sehingga ketika doa sudah dipanjatkan, terasa tak ada jawaban, yang ada digibah Tuhan. Kayaknya udah gak mustajab nih doa deh. Padahal yang dari zaman Nabi itu doa sampai kiamat ya doa. La tabdila li kalimatillah. Sudah gak ada perubahan. Cuma karena hubungan yang kurang baik itu yang terjadi. Diperintahkan. Muhammad angzirhum. Angzirhum yaumal hasrah. Berikan peringatan kepada mereka umatmu tentang hari penyesalan. Idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah. Ketika tegaklah syariat yang dijanjikan, datanglah kiamat, dibangkitlah. Ketika kiamat, wahum fi ghaflah. Mereka dalam kondisi lalai. Ya, karena dunia ini melalaikan. Ya, i'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahun. Al-Hadid ayat 20 itu ya. Suruh berilmu kalian. Berilmu tentang apa? Annamal hayatud dunya laibun. Dunia ini permainan. Bukan main-main, ada selesainya. Permainan gak mungkin selalu bermain, ada istirahatnya. Ya, dunia ini ada selesainya. Walahun yang membuat lalai, ghaflahnya ini. Berapa banyak orang gara-gara dunia sampai sholat masbuk? Berapa banyak orang gara-gara dunia sampai lupa masih punya orang tua? Berapa banyak orang gara-gara dunia sampai lupa anak ditinggal di rumah, besar tak kembali kecil? Waktunya bergulir. Hilanglah kebersamaan kita dengan mereka. Berapa banyak orang yang cuma gara-gara dunia sampai lupa naruh Quran. Lu gak ngaji? Pengen sih cuma gue lupa naruh Quran gitu. Ini gara-gara dunia. Tapi gak pernah lupa naruh handphone. Karena mau tidur lihat handphone. Bangun tidur lihat handphone. Jalan kemana pegang handphone. Gak pernah lupa naruh. Barang yang Quran. Subhanallah. Padahal orang-orang alim sering mengingatkan cara sahabat baca Quran tuh 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Itu akan menghilangkan kemungkinan penyakit stroke. Kenapa? Karena kalau orang baca 5 ayat terjemahkan, ini otaknya bekerja. Selalu melihat cerita dalam Quran. Ada hal baru yang masuk ke memori dia. Dan semuanya wa kullan naqussu 'alaika menjadi sebuah kisah nyata yang bisa diambil pelajarannya. Makanya dibilang Quran itu hudan, petunjuk, hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Makanya Quran itu bisa menjadi akhlak. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, kata Aisyah, akhlakuhul Quran. Akhlaknya Quran. Makanya ulama bilang, kalau pengen lihat Quran berjalan, lihat Rasul. Itu Quran akhlak yang berjalan. Quran yang berjalan. Kenapa? Semua di Quran ada. Jangan suka merasa spesial dalam masalah. Kayak di dunia cuma godang tat yang begini tat ujian yang lain gak ngerasain gitu loh. Minta dianggap limited edition dulu gitu. Padahal masalah yang kau rasa pada hari ini orang dulu pernah merasakan. Anda yang dibikin pusing sama anak mengkelahi antar saudara, Adam sudah ngerasain. Jangan sombong mentang-mentang suaminya orang alim, ulama, ustadz. Aku sih tinggal surganya doang. Lakinya akoh ulama, lakinya akoh ustadz gitu ya. Bininya Nabi Nuh penghuni neraka.
Hari gini kan lagi tren nih, berteman sama ustadz dianggap ustadz gitu ya. Berteman sama bini-bininya ustadz dianggap ustazah gitu ya. Padahal tingkah lakunya subhanallah. Lakinya dakwah kemana-mana, di foto-foto teriak-teriak ini. Apa nih? Ini terjadi sekarang. Oh kalau aku sih kayaknya nggak ngelihat surga, suamiku begini. Fir'aun, bininya penghuni surga. Kan laki situ sama Fir'aun nggak selevel, betul? Jadi nggak usah takut gitu loh. Nggak usah khawatir ya. Dunia ini alam kemungkinan. Makanya yang kita deketin tuh Tuhan, jangan makhluk. Kalau buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ya ketika orang bingung lihat Nabi Ibrahim dibakar, kebayang nih ya Allah siapa yang mau guyur air, burung pipit pakai patok itu air nggak bakal kalah tuh api. Kan Allah nggak butuh ember sama gayung, betul? Allah tinggal bilang ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api kering, dingin. Allah perintahkan. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Nenek bisa hamil zaman Zakaria. Orang punya penyakit yang nggak punya obat, Nabi Ayub, Allah kasih sehat. Hentakan kakimu keluar air mandi dengan air sembuh, bukan enggak? Kalau buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Makanya jangan sampai menyesal. Kenapa dulu waktu hidup nggak dekat sama Allah? Kita cuma disibukin sama urusan dunia yang bakal kita tinggalin. Dan umur nggak kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Harimu nggak kembali. Kau berteman dengan manusia. Kau lupa masalahmu hilang karena Allah bukan karena manusia. Ini kan lagi zaman orang senang berkoalisi untuk sebuah target hidup. Ya kalau koalisinya dengan sesuatu yang diharamkan sama Tuhan. Hei, kau punya Allah At-Tayyib. Allah yang maha baik, cuma nerima yang baik. Jangan membuat sesuatu yang buruk kepada Allah yang baik, menghayalkan hasil yang baik. Tidak akan pernah keburukan mendatangkan kebaikan. Karena kata Nabi, al-jaza bijinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatan. Kalau sudah bicara perbuatan, ayat yang maju. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin, itu kata Quran. Ya makanya kalau kita nggak mengembalikan semua ke Quran, entah kemana kita akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan gitu ya. Perintahkan wa anzirhum yaumal hasrah idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun. Terjadi kiamat, orang nggak nyangka, dia pikir nih umur panjang. Apalagi hari gini orang nganggap kalau yang namanya mati tua ntar. Mati tua. Nggak ada nyambung tua dengan mati, nggak ada. Tua itu lambang kelemahan, bukan lambang kematian. Kalau mati mah, bayi belum lahir aja bisa mati di perut. Anak kecil aja bisa mati. Mati mah nggak bicara umur, bicara ajal. Itu pun Allah yang tahu. Kullu nafsin. Ya, kalau pada tahu bangunan-bangunan di gedung bukit-bukit Petra tuh kan. Itu pintunya aja sampai 10 meter itu kuburan. Ya, kalau kuburan dulu kan lebih pendek dari orangnya. Kalau orangnya kan dibilangnya 60 hasta ya. Sekitar 18 meter orangnya. Tinggi-tinggi. Bukit pun diukir. Umurnya pun di atas 500 tahun. Saya ngeliat kondisi yang seperti itu. Ini orang tingginya 18 meter. Umur 500 tahun minimal. Pada tua-tua. Kalau sombong, zatul imad, orang kaum Samud itu, Allah musnahkannya dengan lengkingan suara, mati sekali. Hujan batu pun mati. Apa yang mau disombongin? Sitin wasab'in, cuma 60-70. Kaki ente 42-43, kaki orang dulu 53-54, subhanallah. Tingginya 18 meter, mati sama Allah. Terus apa yang mau disombongin gitu loh? Apa yang mau kita sombongin? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pokoknya setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Nah ketika kematian datang ini akan datang penyesalan. Terjadi. Apa Allah bilang? Nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Kita kata Allah narisul ard, yang menciptakan bumi dan fasilitas, kita wariskan sama kalian. Kita cuma pengen kalian itu kembali ke aku. Ayo orang manusia jadi orang kaya, perintahnya jadi orang kaya. Di mana dalilnya Ustaz? Jihad.
Kata Nabi, dzirwatus sanamihi al-jihadu fis-sabilillah. Puncaknya agama itu jihad, kata Nabi, betul? Nah, jihad dalam Quran, al-jihadu fis-sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang paling utama dengan harta dan jiwa. Itu perintah jadi orang kaya. Walaupun kaya tidak tuh urusan Tuhan, paling gak ada usaha. Banting tulang jadi orang kaya. Tujuannya apa? Untuk menaklukkan dunia dengan harta yang kau miliki. Bukan buat sombong. Karena Allah sudah bilang, inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha. Karena yang kamu dapatkan di bumi, di bawahnya tambang-tambangnya, di atasnya, atau apalah yang kau dapatkan di bumi, inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha. Dan semua yang ada di atasnya. Ilaina yurja'un. Tapi ingat, ini semua bisa gak dibalikin ke kita, kata Allah. Kalau lagi dapat nikmat, jangan jadi sombongnya. Tinggal bilang alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih kau titipkan dunia. Jangan sombong. Ini kita kadang-kadang usaha dikit berhasil sombong. Napas pindah ke hidung. Apa ini orang? Lu cuma ketitipan, jadi orang sombong. Orang sombong napasnya dari hidung. Gitu ya kalau ngomong. Jangan subhanallah ya. Ya, kita cuma ketitipan nih aneh beli rumah nih pakai duit aneh. Duit aneh, duit Allah. Gue sih beli mobil nggak nyusahin orang pakai duit sendiri. Duit Allah. Punya duit tuh enak, nikmat, nggak nyusahin orang. Tapi itu nikmat bakal ditanya. Summa la tus'aluna yawma idzin. Oh, jangan tenang-tenang aja. Nggak ada makan malam gratis sama Tuhan. Semua bakal ditanya. Fisik kamu yang sehat, yang petang-tang, petang-tang, yang ngaca mulu, seminggu nge-gym ngaca mulu gitu. Terus kalau udah sehat mau ngapain? Oh, barbel nih tat, yang kanan 35, nih 32, terus nih kelopak mata sekilo kagak, subuh gak keangkat gitu. Lah kalau keker subuh jarang di masjid, buat apa sehat? Oh, sepeda 100 kilo, 100 kilo, 50 kilo luar kota, masjid depan komplek nggak nyampe, lo sehat dari mana? Nyesel nanti. Itu nikmat yang bakal ditanya. Ya Allah, ya subhanallah. Saya kemarin betul-betul tuh banyak ketampar tuh ketika datang ke pengungsian di Suriah, di Palestina, Masya Allah. Malu kita, malu betul-betul. Ya, orang-orang yang dalam kondisi betul-betul menderita masih bisa berbuat banyak kebaikan gitu. Tamparan yang paling nyata sih kemarin ketika sampai di pengungsian Suriah itu ya. Panasnya 55 derajat, panas banget kan. Dan yang pantas tuh kita nyurang di situ. Emang nyurang saya panas. Gak ada pohonan, ya Allah, mana pasir tanah merah tuh gersang sekali gitu loh. Ya, ini nyari air susah, nggak lama ada anak kecil datang senyum malah bawa air. Ya Allah. Ini kita di panas 55 nyurang nih ada anak senyum. Di tengah susahnya air ada yang ngasih air. Ketampar kita benar-benar. Ini mutiara ini dalam cangkang yang berlumpur ini. Diuji dengan ujian yang berat, penderitaan yang menyakitkan, alam yang ganas, tetap masih bisa senyum, masih bisa berbagi lagi. Masya Allah, banyak hal-hal yang subhanallah. Ya. Tanggung jawab mereka untuk mendidik anak-anak yang jadi korban perang, karena banyak yang kena penyakit kanker ganas gara-gara bom kimia itu. Lucu-lucu. Botak sebagian, ada yang apa, macam-macam. Salah HP nih anak gara-gara orang-orang dewasa yang serakah dengan dunia. Yang lakinya ganteng-ganteng, tuh perempuan cantik-cantik ya Masya Allah. Ganteng, cantik, udah gak peduli dengan kecantikan. Yang dia tahu bagaimana nolong saudaranya, yang dia tahu menghafal Quran. Itu udah jelek, branded, sombong lagi subhanallah. Bener-bener saya kadang-kadang pegel saya ngeliat kayak gitu. Aduh, gue salah planet kali ya, betul. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Maksudnya ke sono larinya gitu loh. Ya Allah, nikmat Allah mana mesti kita dustain. Kita wudu aja urusan tangan berapa liter kebuang, betul. Di sono tuh orang cuci tangan sampai 3 kali satu air yang sama untuk 3 orang karena susahnya air. Mereka berusaha untuk wudu itu nyala, buka, matiin. Buka, matiin. Jadi
nggak boleh air kebuang. Di kita baru udah ngobrol, ya apa kabar? Berapa liter nih kebuang gitu. Dan banyak perbuatan mubazir. Mubazir temannya siapa? No, teman dia no. Ya. Jadi kadang-kadang banyak perbuatan yang talbis antara kita dengan kebiasaan setonia. Kelihatannya syar'i, padahal kita nggak syar'i. Itu yang terjadi sekarang. Agama cuma buat hiporia, agama cuma buat tren. Nggak tahu fungsi syariat tuh nggak tahu. Kenapa? Karena taklidiyah. Kita cuma mengekor tanpa ilmu. Akhirnya menyesal. Masa ini makin lemah, bukan makin kuat kita. Daya tangkap kita karena yang kita baca ini makin lemah, bukan makin mampu. Nah, waktu-waktu tersebutlah ulama menekankan kepada kita untuk berhati-hati. Makanya ulama pernah menjelaskan tentang penyebab awal sebuah kesalahan. Jadi orang sebelum berbuat dosa itu ada penyebabnya. Coba kita bahas. Karena kita takut terjebak dalam penyesalan nih. Kata ulama, ada 3 awal berbagai kesalahan yang berujung kepada dosa. Yang pertama, yakni sombong. Kita tahu ini yang membuat iblis ya dilaknat oleh Allah karena kesombongan. Karena merasa mampu, merasa punya. Sementara sombong itu sifat Allah, al-mutakabbir. Allah maha sombong, wajar, Allah sang pencipta. Kalau makhluk nggak boleh ada yang disombongin. Lawang ketitipan kok sombong gitu ya. Hati-hati dengan sifat sombong. Ini awal dari sebuah kesalahan. Makanya kita kalau udah mulai sombong nih, buru-buru istighfar. Kita yang tahu, sombong itu bukan baju bagus, mobil bagus, rumah bagus, bukan. Walaupun rumor di mulut kita ini kalau sombong itu, wih gila mobil baru, sombong gitu ya. Yang punya mobil, gue sombong apa sih lah? Wih sendal baru, sombong, sepatu baru, sombong. Kita kan begitu ya. Zaman sekolah kan gitu, sepatu baru dinjekin, sombong, sampai dekil. Orang suka bilang, sombong itu batrul haq wa ghumtun nas. Kata Nabi, sombong itu batrul haq, tahu hukum nggak dipakai, wa ghumtun nas, diremehkan manusia itu sombong. Ya, jadi sombong bukan rumah bagus, mobil bagus, baju pakai, sendal sepatu bagus, bukan. Itu mah kembali kepada pemiliknya. Kalau memang perlu seperti itu nggak apa-apa. Ya makanya ada ulama yang terkenal penulis buku Bulughul Maram. Siapa namanya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya kalau suka baca buku Bulughul Maram tuh ya, fikihnya orang Indonesia tuh. Bulughul Maram, ulama Ibnu Hajar, orang-orang Syafi'iyah ini. Dia juga ada sarannya Subulus Salam tuh. Di zaman Ibnu Hajar ya, itu dia punya kereta kuda karena belum ada mobil motor saat itu. Kereta kudanya mewah. Raja pun iri karena nggak sebagus punya Ibnu Hajar. Padahal dia orang alim, ulama besar di zamannya. Orang mengatakan sombong, dijelaskan maksudnya ini kebutuhan bukan sombong. Jangan sampai orang Islam diidentikan dengan kemiskinan. Nabi kita kaya. Nabi kita kayanya orang, cuma sederhana. Kalau ada orang bodoh bilang Nabi itu miskin, makanya nikah sama janda kaya. Ini orang nggak belajar. Dari mana Nabi miskin? Nabi nikah sama perempuan lebih tua 15 tahun bukan karena pengen cari hartanya Khadijah, bukan. Maharnya Rasul itu 200 onta. 14 abad yang lalu 200 onta. Uang sekarangnya 2,5 miliar. 2,5 14 abad yang lalu gede apa kecil? Wow. Jangan bilang miskin, Nabi cuma qasdu. Mendidik umatnya untuk sederhana. Al-qasdu fil fakri wal ghina. Kaya nggak mentereng, miskin nggak kelihatan. Itu yang Nabi contohin. Karena mengecoh. Ya, mengecoh. Bahkan diasyariatkan dalam agama kita, laki aja jangan kelihatan tua, Pak. Ya, hina, warnai janggut selain warna hitam. Nggak boleh kelihatan lemah di hadapan musuh. Orang Islam mesti kuat. Mereka kulkasnya di luar, kita kan di dalam rumah, dia di luar. Silakan yang mau ngambil air sebanyak-banyak, kita, masya Allah, udah di rumah dikunci lagi. Nah,
nggak gitu susah, agak susah. Padahal kalau bicara tambang di negeri kita, wow ya, bukan cuma minyak bumi, ada minyak kelapa, minyak sawit, ada minyak macam-macam di kita. Harusnya lebih kaya gitu. Coba mungkin keberkahan yang mesti kita gali lagi nih supaya didatangi sama Allah gitu. Hati-hati itu yang pertama, sombong. Yang kedua, rakus. Rakus ini apa? Khirs. Al-khirs dalam kebaikan boleh. Ikhris alamayan fa'uk wasta'in billah, ada syariat. Yang rakus kalau berbuat baik boleh. Tapi kalau rakus diterjemahkan kayak monyet yang semua pengen dipegang, tangan megang, kaki megang, mulut gigit gitu ya, itu nggak diperbolehkan. Di Islam nggak diperbolehkan ya. Supaya setiap orang ini tahu bahwa apapun yang dilakukan seperti yang diinginkan dalam syariat, Allah menginginkan yang terbaik buat orang-orang yang seperti itu gitu loh. Masya Allah. Taib. Kemudian yang ketiga, iri, hasad. Ini sifat yang dalam Islam ini kita disuruh betul-betul meninggalkan. Karena tidak ada kebaikan pada sifat iri. Tidak ada kebaikan pada sifat iri. Karena Allah menginginkan manusia ini nggak perlu ngiri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah telah berikan mikdar. Allah telah berikan ukuran yang berbeda. Jangan sampai kita beranggapan yang baik buat orang, baik buat kita. Belum tentu kalau urusan dunia. Ya, karena Allah telah takdirkan. Yang mesti kita biasakan, hiduplah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah. La in syakartum la azidannakum. Kamu cuma disuruh bersyukur. Karena dengan bersyukur ada penyebab akumulasi. Ya. Begitu pula kalau kau sabar, itu pintu kebersamaan dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Makanya kalau sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka nggak bicara kalah menang tadi. Gagal sukses bukan, sakit sembuh bukan. Kalau orang beriman sudah, kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairan lahu. Orang beriman ini menakjubkan, kata Nabi. Apapun yang dirasa kalau imannya bagus, baik. Dia merasakan kesenangan, dia bersyukur, syukur baik. Dia merasakan kesulitan, kemudian dia bersabar, sabar pun baik. Dan ini nggak dimiliki kecuali hanya pada diri orang beriman. Ajaban li amril mu'min. Begitu bahasa Rasul. Orang beriman nggak pernah takut. Ya, tawakalnya tinggi. Level perempuan di zaman dulu, Bu, ya ukurannya tuh Siti Hajar. Bininya siapa itu? Nabi Ibrahim. Orang-orang dulu tuh kalau suaminya bilang kamu ikut bawa anak, ikut, nggak nanya mau kemana, ikut aja udah. Dibawa ke Mekah, ditinggal, baru nanya kenapa ditinggal, nggak dijawab. Tuhan yang nyuruh, iya deh. Kalau Allah yang nyuruh nggak bakal bahaya. Karena yang dia tahu konsekuensi berumah tangga nurut. Gimana mau nurut, Tat? Oh, lakinya begitu, lalu pilih gitu loh. Emang nggak ada ta'aruf? Cari tahu, tak kenal maka ta'aruf. Dicari tahu supaya gampang patuh. Karena yang paling gampang buat perempuan tuh patuh sama suami. Ya kan? Tadi katakan idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat sahraha wa hafazat farjaha wa atwat zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyabi syi'ti. Seringnya ibu-ibu ada dengar gini kan? Perempuan tuh digampangin dengan 4 keutamaan. Asal jaga sholat yang 5 waktu, nggak usah bilang qobliyah ba'diyah rawatib nafilah, nggak usah, 5 waktu jaga. Kemudian bayar puasa Ramadan sempurnain. Kemudian tutup aurat, patuh sama suami, suruh masuk dari semua pintu surga. Enteng sudah. Suami yang kerja dia nanggung dosa, ibu tenang-tenang saja di rumah, Bu. Tapi kok kata Nabi banyakkan perempuan di neraka, Ustaz? Itu Mas Buloh. Di situ masalah buat lo. Kenapa bisa begitu gitu loh? Lawang memang harusnya santai di rumah. Laki ini kan subhanallah ya. Antum jangan tenang-tenang aja, Pak. Ya ini nanggung dosa orang sebelah kita. Kita yang banting tulang berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret tiap hari gitu. Kita yang capek sepatu banyakan dia, betul. Kita yang capek sendal banyakan dia. Kita yang capek cuma butuh sampo, sabun sama odol. No, dia botol dia banyak di kamar mandi, betul.
Ya tapi memang itu kenyataan. Makanya berilmulah sebelum beramal supaya nggak terjebak dalam kesalahan. Ini dunia, ini ujiannya begitu. Ya. Makanya belajar qanaah, belajar nerima, ya, belajar benci dan cinta karena Allah. Jadi kalau ukurannya memang nggak ganggu ibadah, ya bahkan makin khusyuk, walaupun banyak isu yang masuk ke telinga, jangan gampang diterima. Ukurannya ibu, ada yang kasak kusuk tentang anak kita, tentang pasangan kita, jangan gampang dipercaya, tabayun dulu. Karena sampai saat ini Allah nggak rusak agama kita. Mungkin buat dia dengan dia ada kerusakan, tapi kan mereka dengan kita nggak ada masalah, gitu ya. Kita jangan suka terprovokasi dengan hal-hal seperti itu. Oh anak kamu tuh gini, tapi ke rumah nggak ada masalah. Nah, dulu mungkin ada sebab lain, sehingga cari dulu tabayun. Jangan gampang terwarnai oleh informasi yang ada. 3 tuh awalnya ya. Kemudian ketiga hal tersebut dimiliki oleh manusia, maka akan terbukalah pintu dosa. Nah sementara dosa oleh ulama itu dibagi menjadi 4. Bentuk dosa. Dosa dibagi menjadi 4. Ini mesti tahu level-level dosa. Jangan pukul rata dosa aja. Dosa yang pertama namanya dosa mulkiyah. Dosa mulkiyah ini adalah dosa di mana sikap seorang hamba melakukan segala hal yang sebenarnya ini merupakan hak rububiyahnya Allah. Jadi dosa mulkiyah ini sebenarnya dosa yang dikerjain sama orang karena dia punya kekuasaan. Sebenarnya ini hak Allah, kekuasaan. Sehingga orang yang punya kekuasaan akan kemungkinan dia berdosa dengan dosa sombong karena merasa berkuasa. Nah, ya, tuh. Jadi orang kalau udah berkuasa kayak paling gede, padahal kekuasaan nggak menambah tinggi badan dia. Kekuasaan nggak menambah jumlah bilangan angka usia. Saya juga bercanda kalau sama biker nih, kadang-kadang orang-orang pendek naik moge kayak tinggi, nggak ngefek, saya bilang. Tetap turun pendek lagi gitu loh. Apa yang mau disombongin? Makanya itu motor cuma alat bantu sampai ke tujuan, bukan buat sombong-sombongan. Di kita nih alat bantu sombong. Nggak usah punya motor, punya kaos aja sombong gitu. Nggak paham orang kita. Lalu itu kendaraan dari awal dibuat untuk sampai ke sebuah tujuan. Cuma karena memang persaingan nilai menjadi kolektor kita. Berubahlah fungsi kendaraan menjadi koleksi yang naik investasinya gitu loh. Itu yang terjadi. Akhirnya sombong. Kemudian yang lainnya apa nih? Merasa besar. Orang kalau sudah punya mulkiyah, punya kekuasaan, akan merasa besar. Pokoknya sehingga dia beranggapan bahwa kita kalau kita diumpamakan tiger, kita nggak bisa berteman sama selain tiger gitu loh. Karena yang lain tuh mangsa kita, punya merasa eksklusif. Ini penyakit dosa yang kedua nih. Kemudian sifat memaksa, pengennya didengar, bukan mendengar. Orang kalau sudah sukses, ini yang terjadi. Bodohnya orang kita menganggap orang kaya tuh udah bener aja. Sehingga kalau datang Ramadan, bantuan dia kayak turun dari langit langsung dari Tuhan. Kita nggak cross check, jangan-jangan money laundry. Kita nggak cross check, jangan-jangan nih orang memang sedang mencari followers atau apalah. Ya hati-hati, jangan gampang menerima bantuan orang-orang yang kita nggak tahu dari mana hasilnya. Karena yang namanya syubhat sama ulama dijauhkan, walaupun sifatnya boleh. Apalagi kalau mutlak haram nggak diperbolehkan. Cuma karena memang orang punya kekuasaan, udah bener aja, kata ulama gitu. Kemudian merasa tinggi. Merasa tinggi itu ya pengennya nggak disamakan dengan yang bawah. Makanya Umar mempertontonkan kelasnya Khalid. Ketika diganti oleh Abu Ubaidah tadi, Jenderal bintang 4 dengan Kopral nih. Kemudian dia jadi prajurit, Abu Ubaidah jadi panglima. Itu pasukan di bawah mencibir habis. Banyak cerita tentang Khalid nih. Kata pasukan di bawah emang enak jenderal jadi pasukan gitu loh. Kata Khalid, jangan berkata seperti itu, kesempatan nih. Waktu aku jadi panglima kan susah ngobrol. Susah nanya.
Sekarang aku jadi rakyat seperti kalian prajurit, tanya kenapa Khalid nggak pernah kalah. Jadi Khalid nggak masalah. Bahkan dia yang mengejar Heraklius itu. Itu lembahnya dalam sekali. Dia putar kudanya 12 hari tidak berhenti dia memicu. Dia pacu kudanya itu. Gemeter orang-orang Romawi. Sampai di situ ada perkataan dari Heraklius, ini yang jarang diabadikan sama dunia. Kata Heraklius, selamat tinggal Suriah. Selamat tinggal tanah mulia. Saya tidak akan pernah menginjakkan lagi negeri ini karena rasa malu saya cuma tertinggal di sini. Dunia tuh menutupi itu, tertulis kata-kata itu. Pasukan besar dengan jumlah yang besar kalah dengan orang-orang yang sedikit, yang jumlahnya pun sedikit, fisiknya pun nggak besar. Subhanallah. Merasa tinggi, merasa sombong. Khalid tidak. Mereka yang mereka tahu hidup ini berjuang, hidup ini bergerak, nggak diam. Kalau dulu mungkin ucapan dan raga, kalau sekarang mungkin sekedar ucapan raga enggak, yang penting terus berbuat baik. Tetap jadi orang baik dimanapun kita berada. Orang-orang mulkiyah ini merasa tinggi. Menjadikan orang lain sebagai hamba. Itu yang pertama yang mulkiyah. Kemudian yang kedua, dosa syaitaniyah. Dosa syaitaniyah ini adalah dosa yang menyerupai perbuatan syaitan. Jadi kalau tadi kekuasaan membuat dia berdosa, ini sifat-sifat syaitaniyah dalam diri manusia. Ya, karena nanti ada perbuatan manusia yang setan aja nggak berani ngerjain, tapi manusia bisa ngerjain. Ya, masya Allah. Jadi ketika masuk bulan Ramadan banyak cerita tentang setan diikat, dan ternyata dosa tetap berjalan. Orang suka bilang katanya setan diikat, ada yang kelepas, gitu loh. Ditunjuk orang yang bikin dosa. Ya memang setan dua golongan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu dua, minal jin, minan nas. Ada golongan jin, golongan manusia. Kalau golongan jin gak kelihatan. Kalau golongan manusia no dia no. Itu ya kelihatan tuh. Nah ini sifat syaitaniyah ini kata ulama seperti hasad iri. Itu setan tuh tukang iri, masya Allah. Ya, sampai ada satu hikayat ulama menjelaskan tentang Raja Setan. Bagus. Yang lain, saya sudah membuat manusia berbuat kufur, cakep. Tapi belum seberapa nih. Sehingga yang ditunggu sama iblis ini ada dosa yang tinggi selain syirik. Datanglah setan berikutnya. Saya telah berusaha untuk memecah belah hubungan suami istri seseorang. Dan itu iblis sangat suka. Level dosa tertinggi setelah syirik, orang yang berusaha untuk memecah belah hubungan suami istri orang lain. Sekarang banyak sekali. Orang berkoalisi untuk menimbulkan kerusakan pada rumah tangga seseorang. Itu setan paling suka karena dosa tertinggi sebelum syirik. Masya Allah, hati-hati nih. Ya, ini setan sangat-sangat suka karakter mereka itu dipraktekkan sama manusia. Karena kan sosial media sekarang kan waduh ya, kita sampai lupa orang Islam nggak boleh dighibah, orang Islam nggak boleh difitnah. Tapi sosial media ini mengangkat aib-aib orang lain. Tugas netizen ini untuk menimbulkan keributan di sosmed. Nah, kita terpancing, terwarnai, akhirnya timbullah kerusakan di antara kita, ulah tingkah laku mereka. Itu sifat syaitaniyah. Sifat zolim, berbuat curang, menipu, berbuat makar, mendorong orang lain melakukan kemaksiatan, melarang orang lain melakukan ketaatan, berbuat bid'ah. Itu sifat syaitaniyah. Sifat-sifat syaitaniyah. Dan kalau manusia sudah melakukan itu, ketika akal nggak berfungsi, setan. Jadilah dia setan berbentuk manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas tadi. Yang kerjaannya bikin was-was di dada manusia, dua golongan, golongan jin dan golongan manusia. Yang ketiga, yakni dosa sabu'iyah. Sabu'iyah ini maksudnya dosa yang terwujud di dalam perbuatan. Jadi pada setiap aktivitas ada subu'iyah. Apa di situ contohnya?
seperti orang berbuat sesuatu kemudian dengan cara memusuhi, menyakiti, menzolimi. Ya pokoknya kita bisa sukses, yang penting kita mesti jatuhin dia dulu nih, rusak dia dulu nih. Ya ada ada usaha-usaha untuk menjatuhkan usaha orang. Nah kayak hari gini nih, banyak orang bilang nih ada anak-anak kecil nih Ustaz kena diabetes, kena kanker tuh gara-gara makanan di supermarket. Itu nggak sportif itu. Ya, suruh bertobat yang ngomong kayak gitu itu. Itu yang dagang itu ada depkesnya loh. Dan dia tulis kalorinya, gulanya apa dia tulis. Ya, dia juga nggak berharap orang membeli itu. Tapi kalau memang kita sudah punya penyakit jangan dikonsumsi, jangan pukul rata sehingga orang takut mengkonsumsi produk itu. MUI bilang halal kok. Depkesnya juga ada. Salahnya di mana? Salahnya kita nggak ngerti kalau itu nggak boleh diminum karena kita sudah nggak layak minum. Tapi kalau kita bergerak minum gula banyak pun nggak masalah. Ya kalau kerjaan yang ngendon di tempat diem aja, udah kayak sendok sop di pojokan gitu. Terus minumnya gula mulu, ya diabetes. Jangan salahin produk. Ya ini kita nih kadang-kadang nggak sportif, bisnisnya kayak begitu, saling menjatuhkan. Ya itu nggak bagus. Ya udah ada aturan mainnya. Nah itu pun subu'iyah. Kita pengen menjadi orang yang sukses, tapi menimbulkan kerusakan pada diri orang lain. Oh itu paling nggak boleh, paling nggak diperbolehkan dalam agama. Sportif lah. Kadang-kadang kita kalah sama orang kafir, buka usaha di toko yang sama sederet, produknya sama. Karena rezeki nggak ketuker. Ya, kenapa kita mesti khawatir ngelihat teman buka usaha di tempat usaha yang dekat kita usaha? Nggak ada masalah, rezeki nggak ketuker. Saya pernah kalau di daerah Banyumas sana tuh ada Goa Lowo ya, Goa Lowo. Itu pernah ke sana itu, saya ngeliat tuh kalau malam tuh kelelawar keluar dari goa tersebut tuh makanya dibilang Goa Lowo, Goa kelelawar itu ya, itu jutaan kali itu. Dan ketika pagi balik nggak ada yang salah tempat, gitu loh. Padahal jutaan bareng masuk dan mereka nggak punya mata, pakai penciuman kan, pakai suara ultrasonik itu, nggak pernah salah anak di situ. Hikmahnya kalau kita ngelihat ini kan ayat-ayat yang tersirat kan, Allahu Akbar bener ya. Lihat cara Allah tuh, lihat. Nggak, rezeki nggak pernah ketuker. Kenapa kita mesti punya rasa khawatir dengan manusia? Aduh saat saya stres, saya ditipu orang, saat dia lupa rezeki nggak ketuker. Ya mungkin Allah cuma pengen suruh kamu sabar, rezeki kamu telah ditentukan. Ini orang nipu kamu, tenang, Allah ganti dari yang lain. Tapi kapan? Itu suuzon sama Tuhan. Kalau sudah suuzon, inna ba'da zonni ismun, keburukan yang kau rasa. Mana tahu Allah cuma pengen kamu menangis di atas sejadah kamu. Mana tahu Allah cuma pengen kamu datang ke orang tua kamu minta didoain. Mana kamu tahu Allah cuma pengen dengan gagalnya kamu ditipu orang, suruh dekat ke masjid, dekat sama orang-orang soleh. Mana kita tahu? Keberuntungan sama orang soleh. Wow. Rugi kalau kita nggak berteman sama orang soleh, nyesel nanti. Itu kalau yang pensarah di gua Kahfi, Ashabul Kahfi itu dijelaskan bahwa kita nggak ngebahas jumlah orang yang tidur di dalam gua ini, tapi lebih menekankan kepada lihatlah kalau berteman sama orang soleh, jangankan manusia, anjing pun bisa masuk surga. Hikmahnya dalam ya. Lihat. Kalau sudah yang namanya berteman sama orang soleh, anjing pun bisa masuk surga. Apalagi kita manusia. Ayo jangan menyesal. Nanti ketika kita diwafatkan sama Allah, kita bakal bangkit sama orang yang kita suka. Yang kita suka orang soleh bukan. Orang laki boleh senang sama pemain bola, tapi cintanya sama sahabat, cintanya sama Rasul. Jangan cinta kepada pemain bola lebih cinta dibanding cinta kepada para sahabat. Bangkitnya para pemain bola, orang-orang kafir. Yusaru yaumal qiyamah, ya akan dibangkitkan pada hari kiamat. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan dibangkitkan dengan orang yang kamu cinta. Jangan meletakkan cinta bukan pada tempatnya. Kalau sekedar salut, respect, karena rajinnya mereka berlatih jadi orang hebat, bolehlah. Simpulkan dari biografi seseorang boleh. Tapi kalau mencintai, ingat, cinta Islam ini sampai ke surga. Jangan sampai salah meletakkan rasa cinta. Karena anta ma'amman ahbabta. Kau akan dibangkitkan bersama orang yang kau cinta nantinya.
Jangan salah-salah paham itu ya. Kemudian sampai menimbulkan permusuhan, kemarahan, pembunuhan, bahkan merampas hak orang lain, itu dosa sabu'iyah. Entah kita di mana nih. Dan yang keempat yakni dosa bahimiyah. Dosa bahimiyah. Dosa bahimiyah ini dosa yang urusannya perut sama kemaluan. Ya, saking hobinya makan, wisata kuliner, sampai tengah malam masih hunting makanan. Gara-gara makan malam, subuh bareng duha. Wisata kuliner, muter tempat makan mana yang dia nggak tahu. Kerjaannya muter nih urusan perut nih. Ya, karena dia punya uang ya boleh-boleh aja, nggak bisa disalahin. Lu makan mulu ya terserah duit gitu dia bilang. Iya juga, cuman anak kesian aja gara-gara antum makan di waktu yang nggak tepat, ada kewajiban yang terbengkalai. Urusan kemaluan begitu. Ya pokoknya hunting perempuan kalau laki, perempuan nyari laki agak beres-beres gitu loh. Apa sih yang dibutuhin? Ya. Islam menawarkan laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, tujuannya cuma satu. Fa inni mukatsiru bikumul umam yaumil qiyamah. Aku ingin kamu berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Perempuan nikah, laki nikah. Kalau sudah menikah tujuannya cuma satu, memperbanyak umat. Bukan yuridul afaf, bukan tidak berzina. Tidak berzina pernikahan itu dampak positif pernikahan. Bukan tujuan nikah. Kalau tujuan nikah memperbanyak umat. Memperbanyak umat. Bisa gak nikah dengan dia lahir umat Muhammad yang soleh? Bisa gak dengan dia dijaga umat Muhammad ini madrasah? Kalau bisa nikah. Kalau cuma pelampias syahwat, ini muskilah. Anak nikah supaya gak zina. Ya banyak orang berumah tangga selingkuh zina. Bahkan bukan cuma laki. Teman-teman di KUA menjelaskan 80% terjadinya perceraian ini kasusnya perselingkuhan. Dan yang paling banyak perempuan bukan laki. Subhanallah. Geleng pala, loh kok kebalik? Kan tuduhannya pada laki-laki. Karena lemahnya hati perempuan. Laki-laki mesti paham. Jadi lemahnya hati perempuan. Kalau kita laki-laki ini punya aktivitas, perempuan tidak stay di rumah. Dan itu susah sekali untuk bisa menjaga. Karena kita cuma menganggap rumah itu tempat yang gak boleh orang lain masuk. Ada rumah lain yang di tangan, apa? Sosial media. Sosial media ini kayak rumah buat kita. Sekarang setiap orang bisa masuk ke rumah kita di sosial media. Fitnah. Hari gini calon mantu kita nggak usah datang ke kamar anak perempuan kita untuk lihat wallpaper. Cukup lihat vlognya. Apa yang dia buat dalam video pendek gampang sekali. Hari gini maling nggak perlu nanya atau berkoalisi dengan mbak di rumah kita. Karena kita gemar untuk memberitahu kondisi rumah kita. Galak pintu baru, hordeng baru, ini baru. Kata teman-teman di KPK asik nih ngecek yang begini enak nih gitu ya. Gara-gara bininya ngupload semua barang, lakinya ketangkep habis itu korupsi ini tahuan nih. Ini kayak gini jangan dianggap remeh loh. Ya kenapa? Karena kita nggak tahu begitu itu kan menimbulkan keburukan yang banyak. Ya ima jadi dipandang sombong atau membuat orang hasut atau menginspirasi orang untuk berbuat dosa dan maksiat. Cuma gara-gara urusan perut dan kemaluan. Wayadubillah wa na'udzubillah. Makanya mesti kita luruskan ya. Ya bukan disalahkan kalau besok ibu-ibu bapak masih mau ngevlog barang-barang di rumah. Kalau memang kita jual beli nggak ada masalah ya. Tapi kalau memang kita nggak ada kemaslahatan buat itu ya ngapain juga. Untungnya apa? Yang ada ria. Dan ria itu penyebab orang terhalang dari berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Apalagi kalau di dalamnya nanti ada anak-anak kita yang gak layak dipandang oleh mata-mata yang bukan mahramnya. Ayo dong. Ya diingatkan jangan sampai nikmat yang Allah berikan mendatangkan keburukan yang berkepanjangan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Surat An-Nisa ayat 123. Ketika Allah berfirman, "May ya'mal su'an yujza bihi." Jadi dipastikan kalau keempat dosa tersebut diperbuat, kata Allah, "May ya'mal su'an." Ya'mal itu mudhari', sifatnya continuous tense.
kapanpun, dimanapun, kalau dikerjain itu perbuatan su'an, dosa yang 4 tadi, yujzabihi, pasti kontan Allah balas. Nah, ciri khas balasan Tuhan apa? Sebelum di hari kiamat nanti, ma'isyatan donka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Wa qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basiran. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Orang-orang yang begini, orang-orang yang nggak ingat Allah, dia cuma ketitipan. Apa yang dia mau sombongin? Orang canda ulama sering bilang, lihat Kang parkir no, mobilnya banyak, motor banyak, kagak sombong, biasa aja. Diambil lagi tuh mobil motor, seneng, dibayar. Kita tuh sama Kang parkir mirip. Cuma statusnya aja nggak ada bacaan Kang parkir di badan kita. Kang parkir mirip, cuma ketitipan. Emang ada orang Islam mahite bawa STNK sama BPKB? Gak. Bawa sertifikat? Ya enggak. Ijazah piagam? Enggak. Cuma ketitipan. Yang nitipin cuma pengen jalanin. Dalam rezekimu itu ada rezeki orang lain. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rizki sama kamu buat mereka. Begitu bahasa Allah. Kamu cuma ketitipan. Dititipin jangan munyain. Kenapa? Karena Allah mengatakan mayya'mal su'an. Kalau kamu munyain, kamu berbuat dosa. Yujzabihi. Allah bakal balas. Balasan yang paling nyata, ma'isatan donka tadi. Hidupmu sempit. Rumah gede, pekarangan luas, serba penuh dengan fasilitas. Tetap ngayalnya villa di puncak, hotel di luar negeri, pengen ngayap. Ini sorga ditinggal mulu. Padahal ini rumah nggak layak tinggal, wong semuanya ada, cuma dia nggak betah. Jadi kayak kelomangan, apa kelomangan? Keong yang punya kaki itu. Bakal ditinggal batoknya nanti. Ya, repot dengan batok, akhirnya ditinggal tuh batok, repot dengan rumah. Wah, kita sibuk dengan modifikasi rumah, nggak beres-beres, beres-beres. Pas jadi meninggal, nasib. Yang melanjutkan nggak satu visi, jadi gedung tua akhirnya. Itu sering terjadi kan? Banyak rumah-rumah pengusaha di beberapa daerah jadi rumah tua karena anaknya nggak satu visi dan misi. Kalau orang yang prospektif itu akan melibatkan generasi berikutnya untuk tahu bahwa yang ku buat ini untuk kalian dia akan datang. Kayak orang tua nanam durian dari biji. Umur 80 nanam dari biji. Yang lewat ketawa geli. Ki, aki-aki, nanam apa ente? Durian dari biji. Dari biji. Ini kapan berbuahnya? 20 tahun lagi. Aki umur berapa sekarang? 85. Dia bereken. Pinjam handphone temen. Cepet 5 dong katanya. 105 dong umur. 105 apa yang boleh dimakan nanti? Begini, aneh nanam nih pohon bukan buat makan duren. Kali ada cucu aneh yang makan bilang alhamdulillah. Bilang subhanallah. Kutanam hari ini untuk ditua yang akan datang. Tuh ulama. Ulama nggak ngerasain gedung-gedung bertingkat Sudirman Tamrin. Cuma ulama nitipin atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas di alinea ketiga atau undang-undang dasar. Ingat, merdeka itu rahmat Allah. Tolong wahai penerus bangsa, jangan hilangkan rahmat Allah. Letakkan pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa cuma Allah. Ini negeri tauhid. Jangan sampai penerusnya nggak ngerti. Ulama. Kami tinggal sejarah. Tapi jangan lupakan kami pernah ada. Tinggal menyesal kita. Kita nggak nyangka ternyata kata Nabi, "Lau ta'lamu ma'alamu la dohiktum qalilan la bakaitum katsiran." Kalau kalian tahu yang aku ketahui, kata Rasul, kalian sedikit tertawa banyak menangis. Kenapa ya Rasulullah? Malaikat maut mendatangi badan anak Adam 11 kali dalam satu hari.
Berarti nyaris setiap 2 jam malaikat maut datang nengokin kita. Nunggu perintah nyambut nyawa. Ya, kita tenang-tenang saja. Ya Allah, kalau diwafatkan saat itu berjumpa dengan Allah, innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Orang lagi sering dengar nih kalau sholat Jumat nih. Surat Al-Jum'ah. Maut yang kalian menghindarinya akan mendatangi kalian. Walaupun bersembunyi di balik gedung yang rapat, ya dalam benteng yang kokoh, maut tetap datang. Orang bikin bangunan nggak ada selah, rapet, kenapa dirapetin nggak ada hawa? Malaikat jangan sampai masuk, mati dia, mati juga. Maut nggak bisa dihindari sudah. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, bakal menemui mereka. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada, akan menyeret kalian kepada Allah yang Maha menyaksikan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal balikin semua catatan amal. Tuh. Di situ catatan amal datang, kita nggak bisa komplain. Ya, di mana manusia melihat dosanya dan dia tahu layak dihukum. Itulah yang dikatakan yaumul hasrah, hari penyesalan. Wallahu a'lam. Silahkan kita bisa berdialog, mungkin ada yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Ya, fadhal, silakan. Ya. Assalamualaikum. Ana berniat meninggalkan riba, tapi utang riba ana masih ada. Pelan-pelan ingin dibereskan. Terus minta ampun terus sama Allah. Apakah Allah melihat niat prosesnya itu, Ustaz? Insya Allah. Di situ kita nggak boleh mencibir orang yang belum bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut, karena mungkin ada akad yang mesti dia jalani, ya. Jadi ketika Nabi bilang kullu amrin jahiliyah tahta qadamaini maudu'ah, semua perkara jahiliyah di bawah telapak kakiku musnah. Dan riba yang kumusnahkan riba Abbas yang pertama. Abdullah bin Abbas, ayahnya Abdullah bin Abbas, pamannya Rasul itu. Di situ dijelaskan bahwa kalau orang masih punya utang riba, selesaikan kemudian jangan diulang. Anda lagi nyicil rumah, Tat, udah jalan 2 tahun sih, 3 tahun lunas mudah-mudahan. Nah pas 2 tahun Anda ngaji, Tat, ternyata nggak boleh, Tat, ya riba. Terus, jadi Anda makanya sekarang kabur-kaburan nggak mau nyicil. Ya bukan begitu. Mengeles namanya. Les. Selesaiin dulu akadnya, udah selesai jangan diulang gitu, ya. Dan nggak dosa rumah tersebut dibeli dengan riba karena dulu nggak tahu. Nggak ada hukum buat orang yang nggak tahu sampai dia tahu. Ya, jadi jangan dicibir. Ya kalau memang dulu dia nggak tahu, kelas. Tugas dia cuma menyelesaikan. Ya mau mobil, motor sama. Selesaikan, jangan diulang gitu, ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita mohon ampun sama Allah. Nah di sela-sela itu wa'ad bisayyatal hasanat tamhuha, tetap berbuat baik. Teman yang belum bisa ninggalin riba, tetap ngaji, tetap beribadah, mudah-mudahan itu semua menghapus dosa secara perlahan, mudah-mudahan, ya. Karena sudah beda niat. Kalau dulu niatnya itu kerja di konvensional itu untuk mencari dunia dan berbangga, sekarang dia menangis menyesal. Cuma mungkin belum bisa meninggalkan secara total. Ustadz, kalau kita telat datang ke kajian, walau telat tapi tetap datang karena ingin didoain malaikat, tidak apa-apa kan Ustadz? Ya nggak apa-apa. Masa saya nggak bolehin? Kalau lagi di tempat kajian gini mah Bu, yang pertama tujuan datang belajar itu zakat yang cerdas. Belajar buat apa? Itu yang pertama kata Imam Syafi'i.
Yang kedua, tujuan datang itu kita bisa bersilaturahmi. Yang ketiga, didoain malaikat supaya diampunin. Makanya kalau ada kajian kayak gini, sengaja nggak sengaja datang nggak ada kerugiannya. Nggak ada kerugian. Atau kang parkirnya biar ngobrol untung dia. Karena malaikat mendoakan buat orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu memohonkan ampun kepada Allah. Ya, sering-seringlah datang ke majelis ilmu. Kalau kita online dari rumah, malaikat doain nggak datang? Wallahu alam. Ulama hanya mengatakan yang live langsung, bukan online. Jadi beda antara masjid dengan rumah. Tapi keutamaan ilmunya sama. Cuma kalau malaikat datang di tempat-tempat penuntutan ilmu. Ya, kalau kita bisa datang lebih utama. Kalau nggak bisa ya online. Ya, karena kalau buat perempuan pada akhirnya kalau ada kewajiban rumah lebih utama ketimbang keluar. Wa qarna fi buyutikunna. Rumah lebih baik buat perempuan itu hukum asalnya. Ya, wallah. Bismillah. Apa yang harus dilakukan suami yang ketahuan berzina dan istrinya menggugat cerai? Alhamdulillah suami sudah bertobat, tapi istri sudah meninggalkan suami, tinggal di rumah orang tuanya sampai saat ini. Sudah hampir setengah tahun. Apa yang mesti suami lakukan, Ustaz? Ya cari lagi yang baru, susah amat sih. Gini aja nanya ente. Ya kan dia udah gak mau, lu mau ngayal aja, ngapain? Cari yang lebih baik, mungkin yang bisa membuat Anda nggak berbuat zina lagi gitu loh. Mungkin yang lalu ada hukum sebab akibat. Ibu juga, Bu, kalau sampai suami berzina, suami berselingkuh, ya akan dibahas tentang hukum sebab akibat. Mungkin karena memang tidak tersalurkan biologisnya, atau mungkin banyak hal yang membuat dia nggak nyaman di rumah, macam Allah. Karena nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, ada hukum sebab akibat gitu loh ya. Jadi ya disalahkan dia, cuma kan penyebabnya dibahas. Makanya kita kalau berhubungan laki dengan perempuan dengan laki, yang kita pikirkan bisakah kita bermanfaat buat dia seperti dia bermanfaat buat kita gitu loh. Ya, jadi jangan sampai justru ketika kita berhubungan malah menginspirasi dosa. Itu yang nggak diperbolehkan. Maka dibilang sodikuka man abkak laman adhakak. Teman kamu tuh teman yang menangisimu bukan mentertawaimu. Kayak saya sudah sampaikan, Nabi Muhammad itu nabi yang ganteng, nyaris mirip dengan Yusuf. Cuma nggak dibahas kegantengannya. Karena tiap nabi punya mujizat. Usianya 25 tahun. Dan dia orang yang, kalau ke bahasa orang Jawa ini ningrat. Kenapa? Quraisy. Udah ganteng, ningrat, kaya lagi. Ya. Masa iya nggak ada tuh? Bohong kalau nggak dapet. Malah nikah sama janda 2 kali. Khadijah 2 kali janda kan? Nabi yang ketiga. Makanya janda tenang-tenang aja. Jangan kecil hati. Khadijah dapat Rasul. Tenang, tenang. Jangan, aku jangan. Nggak gitu bahasanya. Perempuan soleha buat laki-laki yang soleh. Laki-laki soleh buat perempuan yang soleh. Itu prinsip. Ya, malis. Yang Nabi cari itu bukan pelampias syahwat, teman hidup. Makanya ketika orang nggak percaya dengan mukjizat Nabi, Khadijah percaya. Manusia yang paling percaya sama Nabi Khadijah. Kalau yang laki-laki Abu Bakar. Ini yang terjadi. Kita juga laki-laki jangan merasa lemah, Pak. Ya kita sudah pensiun, Tat, 55, Tat. Sejarah pelajarin. Nabi umur 55 awal perang. 28 perang Nabi di usia 55 ke atas. Itu umur 55 pensiun. Lemah gimana sih? Umur 55 Nabi nikah dengan Aisyah. Nabi muda di usia tersebut gitu loh. Jangan terus kita mindset kita dirubah sama orang kafir. 55 pensiun lemah tua nunggu mati. Innalillah. Perang Nabi di usia 55. 28 Nabi perang. Ya sampai di Uhud patah giginya apa tuh usianya 55 ke atas sudah. Bukan usia muda. Makanya jangan suka salah paham dalam agama. Agama ini membuat kita kuat, sehat. Kalau di atas syariat yang betul gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa orang yang sudah masuk komunitas kajian dengan pakaian syar'inya jadi merasa solehah dan selalu merasa benar karena sering dengar kajian, kesombongan tetap ada tapi anak tidak berubah, akhlak tidak berubah baik. Ini sering terjadi nih ya, makanya
Ya mudah-mudahan sih nggak semua, ya ini cuma prasangka aja. Tapi memang banyak kenyataan, kadang-kadang ada senior hijrah. Ikhwan kibar, bukan ustadz kibar, ikhwan kibar. Merasa duluan hijrah, yang baru-baru dianggap remeh. Kalau akhwat kubro, ya merasa senior. Jadi kalau ngatur, jadi panitia kajian ngatur tuh yang baru tobat di depan ya. Kita yang udah lama bisa di belakang gitu loh. Kok ada senior hijrah sih ya? Nah kan kalau belajar, kalau perlu kita paling depan kayak orang sholat. Ya, jadi jangan sampai kita merasa itu gitu loh. Ya kalau untuk seneng memuji diri tanpa ujub, alhamdulillah sih ketimbang dulu saya lebih baik. Alhamdulillah bagus mensupport diri perlu ya. Tapi kalau timbulnya ujub jangan. Ujub tuh takjub. Sehingga merasa lebih gimana, itu nggak boleh. Ujub, ria, sum'ah itu temen. Ujub, takjub, ya dengan diri sendiri. Sum'ah pengen didengar, ria pengen dilihat, itu berteman tuh tiga. Ya jangan merasa sombong, jangan. Ya, wallahi, kadang-kadang justru orang-orang yang alim itu orang yang punya akhlak. Makanya ulama al-khiyar, ulama dibilangnya al-khiyar. Khiyar itu orang yang menyiapkan maklum. Makin alim, makin memaklumi orang. Udahlah ya, memang dia sedang berubah, jangan terus dianggap gimana. Yang sudah pakai kerudung panjang, kalau lihat yang kerudung pendek, ya Allah mudah-mudahan Allah kasih hidayah insya Allah. Kamu udah cakep loh, panjang lebih cakep, harusnya gitu. Jangan lihat yang kerudung panjang, lihat yang pendek, penghuni neraka nih, jangan gitu. Jangan. Ya laki-laki juga begitu, mungkin kalau udah syar'i, alhamdulillah ngeliat yang belum. Kalau memang kita nggak bisa merubah dengan tangan, nggak bisa dengan suara, doain. Ya Allah semoga dapat hidayah lebih baik lagi insya Allah gitu ya. Dan belajar senang lihat orang jadi baik. Itu baik insya Allah mudah-mudahan. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Bila ada pembeli sebuah objek rumah, dia ingin harga transaksi di notaris diturunkan agar mengurangi pajak pembelian. Bagaimana hukumnya? Wallahu alam. Kalau urusan pajak ini karena memang di Islam hukum asalnya nggak boleh. Khilaf ulama sebagian memperbolehkan mengurangi jumlah angka dan bilangan. Wallahu alam bishawab. Tapi saya menghindari itu. Cuma karena memang menghindari sesuatu yang dilarang diperbolehkan. Wallahu alam bishawab. Ustadz, kalau sudah dimulai kajian di masjid, apakah boleh kita tidak melakukan tahiyatul masjid? Lakukan. Imam sedang di atas mimbar saja lakukan. Karena hukum asalnya ke masjid tahiyatul. Ada 3 ibadah sunnah. Tapi wajib di masjid. Yang pertama tahiyatul masjid. Yang kedua sholat syuruk. Yang ketiga i'tikaf. Itu sunnah. Tapi wajib di masjid. Dia masuk masjid 2 rakaat. Sunnah ya. Enggak pun enggak apa-apa. Jadi kalau ada kajian, ya selama memang kita enggak mengganggu pandangan orang yang sedang belajar, karena belajar wajib, ya antum cari posisi di mana, sholatlah di situ. Dan biasakan sholat dengan sutroh. La sholata illa ila sutroh. Tidak boleh sholat tanpa sutroh. Makanya tadi masih ada yang berjamaah, kalau bisa akan datang letakkan sesuatu di depannya. Ya, baik orang yang duduk, dinding atau barang. Itu yang disunahkan sama Nabi. Bahkan sebagian mengatakan wajib. Wallahu a'lam bishawab. Karena Nabi mengatakan la sholata illa ila sutrah. Tidak boleh sholat kecuali menghadap sutrah. Ya, jadi teman-teman besok akhwat maupun ikhwan, kalau sholat cari ada orang di depannya sebagai sutrah supaya nggak ada yang lewat, atau dinding atau tas atau apalah. Yang penting orang bisa lewat nggak terganggu. Ya. Bagaimana mengetahui tentang pertolongan Allah secara langsung, Ustadz? Ya tentunya beragam. Mungkin dengan doa yang dipanjatkan, atau doa orang yang mendoakan kita lihat hasil dari doanya, atau mungkin keinginan kita ditolong saat kita sedang butuh pertolongan, macam hal. Makanya gampang mengatakan alhamdulillah dalam semua hal. Ya, itu pertolongan Allah. Dan rezeki dari Allah itu sifatnya umum. Jangan diidentikan dengan uang saja. Karena rezeki itu umum banget. Ya, kita beranggapan kalau kita lagi nggak punya uang, lagi nggak dapat rezeki dari Allah, salah. Banyak hal yang sifatnya menolong kita untuk bisa berbuat banyak kebaikan. Assalamualaikum Ustaz. Ini masih ada yang disingkat nih. Ustaz jawab. Nggak usah, nggak boleh disingkat-singkat. Ya, karena dalam bahasa Arab tuh ada arti tersendiri.
Orang kita banyak dikritik nih sama orang-orang Arab. Nama saja di kita dipanggilnya potong-potong. Muhammad, mat gitu loh. Nanti beda arti. Muhammad tuh orang yang terpuji. Namain anak kita Muhammad, 1000 orang manggil, 1000 orang ngedoain. Tapi kalau Muhammad dipanggilnya mat, lain lagi artinya. Mat itu kan matobi'i, masilatawila, mat artinya kan ngelongok, ngintip artinya. Muhammad terpuji dipanggil mat jadi tukang ngintip nantinya. Rahman, Durrahman, Ar-Rahman, ya Abdurrahman. Abdullah, ya Abdullah. Rozak, Jack dipanggilnya gitu. Kita ini mesti dilurusin, nama tuh doa. Kita panggil orang dengan nama yang baik tuh kayak kita ngedoain. Ya, jadi bagus lah ya. Jadi kalau bisa jangan disingkat lagi ya. Assalamualaikum atau Bismillah, tanya dong boleh gitu ya. Apa yang harus saya lakukan apabila yang lalu-lalu yang saya kerjakan salah? Tapi apa yang harus saya kerjakan? Ya, dalam Islam semua kesalahan itu bisa dihapus dengan taubat. Ya. Jadi kalau kita pernah berbuat salah dan kita melakukannya saat itu sengaja, itu dosa. Maka hukumnya bertobat. Bukan ditebus. Ustadz, dulu saya pernah nggak sholat, terus ngebayarnya gimana? Ustadz tanya, dulu nggak sholat kenapa? Kalau ketiduran, ya bayar ketika bangun. Lupa bayar ketika ingat, namanya qadha. Tapi kalau dulu emang sengaja, dosa nggak bisa ditebus. Emang kita Katolik, nebusnya di lemari, nggak bisa begitu. Kita orang Islam, kalau berdosa tobat, bukan ditebus dengan uang gitu loh. Dulu Anda puasa, Tat, nggak pernah puasa, terus gimana bayarnya, Ustaz? Dulu nggak puasa, kenapa? Ya karena saya haid, ya bayar sekarang, ada kodonya. Karena sakit ada. Kalau dulu emang sengaja, Tat, dosa. Kalau dosa itu tobat. Cuma tobat doang, Tat, enteng bener. Kalau diterima, kan gitu. Ntar dulu nih, jangan bangga dulu. Orang suka kadang-kadang ngentengin proses. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa maksudnya malaikat datang 2 jam sekali? Itu pengen nyawa ente. Nunggu perintah, ngelinter tuh malaikat di badan kita tuh. Bayangin ya. Karena Nabi bilang 11 kali dalam 1 hari. Sebagai riwayat mengatakan 4 kali dalam 1 hari. Banyak riwayat tentang masalah itu. Ya, malaikat mendatangi kita. Bahkan sebagian riwayat mengatakan malaikat maut menatap wajah kita setiap 4 jam sekali. Cuma kita nggak dikasih tahu sama Allah. Kalau nggak latah, kaget mulu ya. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, bila punya masih kerja di kantor pajak, ada hadis yang menyebutkan tidak masuk surga pemungut pajak. Mohon penjelasan. Ya usah dijelasin, udah tahu. Ngapain saya jelasin? Kan udah baca hadisnya ya. Saran saya gini, teman-teman di perusahaan manapun, kita jangan menjudge tempat bekerja ya. Perusahaan manapun, Islam ini agama yang nggak melarang kita kerja. Islam cuma melarang kita berbuat dosa. Ingat ya, mau kerja apapun silakan. Islam nggak pernah peduli. Ya, bahkan saya respect, kemarin saya ke markas Albani di Yordan itu, saya bilang sama orang sana, ini kenapa nggak ada kajian pagi, siang, nggak ada, sayang loh. Di sini nggak ada, kenapa? Karena syekh, ulama-ulama sini kerja. Ada yang ngojol, grab, ada yang jadi kuli, ada yang reparasi jam. Ulama lihat tuh. Mereka selesai kerja, ngajarnya sore. Masya Allah, ya, Masya Allah. Mereka nggak pernah malu untuk itu. Makanya teman-teman kalau merasa di perusahaan yang jelas memang mesti ditinggalkan, ya nggak langsung ninggalin kali ya. Bertahap, buka usaha kecil-kecilan dulu, atau cari perusahaan lain yang halal, setelah mendapatkan baru resign. Jangan langsung, kadang-kadang kalau kita langsung kita nggak kuat malah lebih fatal lagi nanti malahan. Ya, tetap semuanya dengan ilmu, bukan dengan emosi tentunya ya. Wallahu alam bishawab. Ya Allah, semoga manfaat yang disampaikan ya. Minta maaf pada kerusakan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita dan jangan lelah untuk saling mendoakan ya. Doakan diri kita.